Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas materi tentang teori permintaan perspektif Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan anggota kelompok saya. Nama saya Farida Sofia Konati dan rekan saya ada Ahmad Ibrahim Miftahul Haq, Fatan Rafiuddin, Fahru Ramadan, Andina Rahayu, dan Cici Krisnawati. Oke, selanjutnya kita akan mulai pembahasan pertama. Apakah teori permintaan itu? Teori permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Kemudian, bagaimana teori permintaan menurut perspektif Islam? Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang ialah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rohbah fil al-syai'. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Dan perbedaannya dengan konvensional adalah dalam Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib dan melarang untuk kepada keharaman. Kecuali dalam keadaan darurat jika kalau tidak mengkonsumsi makanan tersebut akan berpengaruh kepada dirinya. Seperti contoh, kita dilarang memakan babi, minum minuman yang memabukkan, dan sebagainya yang diharamkan dan dapat merusak diri kita. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti saat terjebak di tengah-tengah hutan yang membahayakan nyawa kita, itu diperbolehkan untuk kita mengkonsumsinya. Itu pun jika benar-benar mendesak dan hanya itu yang tersedia. Selanjutnya, hukum dalam teori permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia disertai peningkatan permintaan. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah stoknya sedikit dan orang-orang sangat membutuhkannya. Jadi, harga barang tersebut pun akan naik. Kemudian sebaliknya, harga akan turun bila terjadi kelebihan suplai sementara permintaan menurun. Maksud dari kalimat tersebut pun adalah stoknya terlalu banyak dan orang-orang tidak terlalu membutuhkannya atau menginginkannya. Jadi, harga barang tersebut akan menurun. Next. Nah, untuk tabel dan kurva permintaan ini sendiri, kita menggunakan contoh roti coklat. Misal, harga roti coklat adalah Rp1.000 dan jumlah yang diminta adalah 8. Kemudian, jika harganya naik menjadi Rp1.500, maka jumlah yang diminta pun akan turun menjadi 6. Begitupun seterusnya. Jadi, kesimpulannya adalah semakin meningkatnya harga suatu barang, maka semakin menurun jumlah yang diminta. Dan sebaliknya, semakin menurun harga suatu barang, semakin meningkat pula jumlah yang diminta. Oke. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 5, yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi. Kemudian ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang ketiga ada corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Yang keempat jumlah penduduk. Dan yang terakhir ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Oke. Kemudian faktor-faktor permintaan suatu barang dan pengaruhnya terhadap suatu barang. Nah, ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada harga barang itu sendiri dan barang substitusi. Maksudnya adalah jika harga barang tinggi, permintaan terhadap barang turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan terhadap barang akan naik. Yang kedua, keinginan penduduk. Maksudnya adalah keinginan penduduk terhadap jenis barang berbeda-beda dan berubah-ubah. Yang ketiga, yaitu tujuan dari kontrak jual-beli. Maksudnya adalah jika pembayaran suatu barang secara berangsur-angsur, maka semakin naik harga barang tersebut. Dan sebaliknya, jika pembayaran secara tunai, maka akan semakin turun harganya. Yang keempat adalah kuantitas konsumen. Maksudnya adalah perubahan harga juga tergantung pada jumlah konsumen. Jika konsumen yang minat banyak, maka akan semakin naik harganya.
Dan sebaliknya, jika sedikit konsumen yang minat, maka akan semakin turun harganya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan. Maksud dari kebutuhan itu sendiri adalah permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan. Jika kebutuhan meningkat, maka akan semakin naik harga dan sebaliknya. Jika kebutuhannya menurun, maka akan semakin menurun juga harganya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.